Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Chopper Gaban yang terjatuh di dunia bawah usai ditusuk oleh Gunko memakai tanda panah. Seperti yang telah admin Teraokun bahas sebelumnya, Gaban terkena serangan dari Gunko bukan karena dia lengah atau kalah, tapi karena Kalan yang merupakan anak dari Gaban disandra oleh Gunko. Jika Gaban macam-macam, maka Gunko tanpa ragu akan menghabisi bocah raksasa itu. Dengan begitu, sebagai seorang ayah, Gaban tidak memiliki pilihan lain. Dia menyerah dan membiarkan dirinya diserang oleh Gunko. Telah diperlihatkan juga bahwa Gaban yang jatuh ke dunia bawah ditolong oleh Luffy yang juga berada di sana, sehingga tubuh Gaban tidak membentur tanah dan dia selamat walau masih dalam keadaan pingsan. Selain Luffy, di tempat itu juga ada Loki, Zoro, Sanji, dan Hajudin, serta seluruh krunya dalam bajak laut New Giant Warrior. Kru Hajudin yang bernama Gear pun sedang memberi perawatan kepada Gaban. Sementara itu, kedua kapak Gaban juga jatuh tidak jauh dari sana. Zoro pun mengambil kapak tersebut untuk diletakkan di dekat tubuh Gaban, karena Zoro tahu sejak dari Akasil Aurus kemarin bahwa kapak tersebut milik pria tua itu. Namun, di sana Zoro merasakan sensasi yang aneh dari kedua kapak milik Chopper Gaban itu. Zoro bilang apa yang dia rasakan mirip seperti sensasi pedang Kitetsu saat pertama kali dia menyentuhnya. Jadi menurut admin Teraokun, kapak milik Gaban itu bukan senjata biasa, melainkan senjata terkutuk atau senjata legendaris, karena memancarkan aura yang sangat misterius. Senjata semacam itu memang sangat cocok untuk dipegang oleh sosok tangguh seperti Gaban, karena dia mampu menguasai senjata itu dengan sangat baik. Kemudian Loki mulai berbicara. Dia berkata bahwa Gaban adalah salah satu dari sedikit orang yang dia akui kekuatannya. Jadi Loki heran mengapa orang sekuat Gaban bisa kalah seperti itu. Gear lalu berkata, mereka belum tahu bagaimana keadaan di atas sekarang ini, sehingga apa saja memang bisa terjadi. Berhubung Gaban masih pingsan, maka dia belum menjelaskan kebenarannya bahwa dia bukan kalah melainkan terpaksa menyerah karena Kalan disandra oleh Gunko. Tapi walau Gaban masih belum sadar, dia mulai menunjukkan reaksi pergerakan di tubuhnya yang menandakan sebentar lagi dia akan segera siuma. Beralih ke dunia matahari, diperlihatkan Gunko telah selesai dirasuki oleh Im Sama. Dalam chapter sebelumnya, kesadaran dari Ksatria Suci wanita itu memang sempat diambil alih oleh Im Sama untuk beberapa saat, karena Im Sama ingin memberitahu kepada para Ksatria Suci di sana bahwa Mary Joyce sedang terbakar dan diserang oleh pihak musuh. Im Sama menegaskan kepada mereka semua secara langsung untuk segera menyelesaikan misi di Pulau Elba. Saat ini, Im Sama telah keluar dari tubuh Gunko, sehingga Ksatria Suci wanita itu kembali seperti semula. Namun Gunko merasa sangat kelelahan, karena walau hanya menampung Im Sama di tubuhnya selama beberapa saat saja, Gunko langsung kehabisan banyak energi. Itu artinya, tubuh Gunko tak cukup kuat untuk menjadi wadah Im Sama terlalu lama. Ini semakin menegaskan betapa besarnya kekuatan dari Im Sama itu, sampai-sampai membuat Gunko yang dirasuki oleh Im Sama sebentar saja langsung merasa sangat kelelahan. Somers pun bilang kepada Gunko, dia mengerti apa yang wanita itu rasakan, tapi Gunko harus segera memulihkan diri dan kembali fokus pada misi. Somers yang sebelumnya tubuhnya telah terpotong-potong oleh Gaban, kini sudah pulih kembali berkat disembuhkan oleh Im Sama, sehingga dia bisa mulai beraksi kembali. Sementara itu, Gunko juga mencoba mengingat kembali kenangan aneh yang ada di kepalanya yang tiba-tiba muncul dalam chapter yang lalu. Kenangan itu berkaitan dengan Brook, yang mana mereka berdua sudah saling kenal pada masa lalu. Namun, kenangan tersebut terlalu samar dan entah mengapa sulit untuk diingat kembali oleh Gunko. Jadi Gunko pun kini malah menjadi kebingungan. Menurut admin Teraokun, alasan mengapa Gunko kesulitan untuk mengingat kenangan itu karena hal tersebut terjadi sebelum dia direkrut menjadi Ksatria Suci. Nah, begitu dia menjadi Ksatria Suci, Gunko telah mengalami serangkaian pencucian otak dari Im Sama, sehingga banyak hal di masa lalunya menjadi terlupakan. Meski begitu, memori-memori itu masih bisa terbesit kembali secara tiba-tiba jika ada pemicu tertentu. Jadi jika nanti Gunko bertemu atau berpapasan kembali dengan Brook, maka ingatan itu bisa muncul kembali. Seperti yang sudah admin Teraokun duga, peran Brook ini akan sangat penting. Dia akan memicu ingatan masa lalu Gunko dan juga menyadarkannya. Tak menutup kemungkinan Gunko nanti akan sadar siapa jati dirinya yang sebenarnya, sehingga dia bisa membelot dan malah menyerang Somers dan Gillingham di sana.
Tak jauh dari sana, diperlihatkan sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu yang mulai terbakar walau apinya belum terlalu besar. Para kru bajak laut jerami yang sebelumnya terikat pun kini sudah bebas, sehingga mereka segera bergegas pergi ke dua tempat itu. Begitu mencapai perpustakaan burung hantu, Jinbei segera memakai tekniknya untuk mengendalikan air dari awan yang ada di sekitar sana, sehingga dia bisa memadamkan api yang ada di sekitar perpustakaan burung hantu. Perlu admin Terakhir ingatkan kembali bahwa meski Jinbei ini adalah manusia ikan, dia tidak bisa menciptakan jurus air. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikan air yang ada di sekitarnya. Untung saja di wilayah dunia matahari Elbaf ini ada begitu banyak awan, sehingga Jinbei bisa memanipulasinya menjadi air dan melancarkan jurus untuk memadamkan api yang ada di sana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah walrus untuk melakukan hal yang sama, tapi Robin bilang dia belum bisa ikut karena dia harus masuk ke dalam perpustakaan burung hantu terlebih dahulu untuk memastikan apakah buku-buku di sana aman atau tidak. Robin tidak mau berbagai literatur berharga yang berisi berbagai kebenaran dunia itu rusak begitu saja. Semua buku-buku itu harus tetap ada agar bisa menguak semua rahasia dunia. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, kantor koran World Economic milik Morgans disorot kembali. Saat ini, Morgans telah mendapat kabar terbaru dari seorang informan bahwa Mary Joyce tengah diserang oleh pihak pasukan revolusi. Harus admin Terakhir akui bahwa Morgans ini memang sangat hebat dalam mengumpulkan berbagai informasi. Baru saja kita tahu bahwa Mary Joyce diserang, sekarang Morgan sudah mengetahuinya juga. Kabar tersebut tentu membuat Morgan sangat bersemangat, karena ada banyak bahan bagus untuk berita esok hari. Vivi dan Wopo yang juga mendengarnya menjadi sangat terkejut. Vivi bilang, menyerang markas pemerintah dunia secara terang-terangan adalah tindakan yang nekat. Putri Alabasta itu juga terlihat mengkhawatirkan Sabo. Alasan mengapa dia mengkhawatirkan Sabo, karena beberapa waktu yang lalu, Wopo telah menceritakan kebenaran yang dia lihat di dalam ruangan tahta kosong. Sabo bukan orang yang menghabisi Raja Kobra seperti yang diberitakan. Sabo dan Raja Kobra di sana justru saling melindungi satu sama lain dari serangan para Gorosei dan sosok misterius di atas tahta kosong. Dengan mengetahui hal tersebut, tentu Vivi tidak lagi menyalahkan Sabo atas kematian ayahnya itu, malah dia ingin bertemu dengannya untuk berbicara. Jadi wajar saja sekarang Vivi agak khawatir dengan Sabo setelah dia tahu bahwa pasukan revolusi nekat menyerang Mary Joyce secara langsung. Berpindah ke tempat lain, Pulau Karaibari yang menjadi markas Cross Guild juga ditampilkan kembali. Seperti yang admin Terakhir bahas pada beberapa video sebelumnya, di sana Cross Guild diserang oleh armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Ryokugyu. Dia membawa beberapa serapim dan juga cukup banyak Vice Admiral. Mihawk, Krokodil, dan para petinggi baru organisasi itu pun mulai melawan mereka di sana. Namun bagi yang masih merasa takut, hanya memantau keadaan dari kejauhan saja. Dia tahu bahwa bahaya jika melibatkan diri secara langsung dalam pertempuran yang besar seperti itu. Tiba-tiba, seorang bawahan mendatangi Bagi untuk memberitahu ada panggilan melalui Denden Mushi. Bagi pun masuk ke dalam ruangan para petinggi untuk menjawab panggilan tersebut. Orang yang menghubunginya ternyata adalah salah satu pemimpin organisasi dunia bawah yang berafiliasi dengan Cross Guild. Dia memberitahu kabar soal Mary Joyce yang sedang diserang oleh pihak pasukan revolusi. Alasan mengapa dia membicarakan hal ini, karena orang itu paham apapun hasil dari pertempuran itu nanti akan membuat dampak yang signifikan terhadap perkembangan dunia. Maka dia ingin Cross Guild bersiap-siap untuk menghadapi perubahan dunia dan memikirkan berbagai langkah yang menguntungkan pihak mereka di situasi sekarang sampai ke depannya nanti. Bagi pun bilang mereka akan memikirkan masalah itu nanti, karena sekarang semuanya sedang sibuk bertempur melawan angkatan laut yang datang menyerang markas Cross Guild. Salah satu petinggi organisasi dunia bawah itu pun terkejut mendengarnya. Lalu dia bertanya apakah mereka butuh bantuan. Bagi pun menjawab untuk saat ini tidak perlu, karena dari apa yang dia lihat pihak Cross Guild saat ini masih cukup unggul. Beralih ke tempat yang berbeda, diperlihatkan kerajaan Dressrosa. Seperti yang telah admin Terakhir bahas sebelumnya, beberapa kerajaan telah menarik diri dari afiliasi pemerintah dunia, sehingga sekarang mereka tak lagi bernaung di sana. Kerajaan-kerajaan yang keluar dari naungan pemerintah dunia itu pun sekarang sedang melaksanakan pertemuan besar atas permintaan dari Raja Riku. Di tengah rapat itu, mereka mendapat laporan bahwa sekarang Mary Joyce sedang diserang oleh pihak pasukan revolusi. Para raja dan ratu itu pun kaget lalu mulai membahas berbagai kemungkinan yang akan terjadi dari hal mengejutkan tersebut. Sementara itu, tanpa mereka sadari, ada beberapa agen CP0 yang memasuki kerajaan Dressrosa. Untung saja, Leo bisa melihat kedatangan dari para agen tersebut, sehingga dia akan langsung melaporkan hal itu kepada Kairos dan yang lain. Kemudian, cerita berpindah ke lokasi kekacauan yang sedang dibahas di mana-mana sekarang ini. Itu tentu adalah kekacauan yang terjadi di Mary Joyce, di mana di sana ada Dragon, Sabo, dan sebagian komandan revolusi yang telah berkumpul di tempat itu. Admin Terakhir juga melihat di sini, dari bagian bawah Red Line, sudah ada semakin banyak anggota
anggota pasukan revolusi yang berhasil naik ke atas, sehingga keadaan di Marijoy sekarang menjadi semakin panas. Para agen CP0 pun mulai turun ke medan tempur, termasuk Rob Lucy, Kako, dan rekan-rekan mereka yang dulu pernah menjadi anggota CP9. Dalam pertarungan itu, Rob Lucy memasuki mode awakening untuk bertarung melawan Karasu. Diperlihatkan Karasu mampu unggul karena cara bertarungnya yang sangat kreatif, sehingga Rob Lucy di sana terlihat cukup kerepotan. Sementara itu, Kako bertarung melawan Ivankov. Dia juga memakai awakening dari buah iblis yang dia miliki. Tapi tampaknya teknik-teknik Ivankov masih terlalu merepotkan bagi Kako. Sedangkan untuk para agen CP0 yang lain, mereka mengapung Dragon dan Sabu. Dragon dengan santainya mengeluarkan serangan angin kuat yang membuat mereka semua terhempas ke berbagai arah dan menabrak banyak bangunan sampai hancur berkeping-keping. Para agen CP0 itu pun terlihat seketika langsung tumbang. Para agen CP0 itu tidak ada apa-apanya di hadapan Dragon. Tak lama kemudian, para kesatria suci yang ada di Marijois keluar dari dalam kastil Pangia. Awalnya, mereka semua berada di luar Marijois untuk misi mereka masing-masing, tapi Im Sama telah memanggil semuanya dengan lingkaran sihir. Namun, Sommers, Gillingham, dan Gunko tidak ada di sana, sebab ketiga orang itu masih harus fokus dalam misi di Pulau Elba. Saat ini, Ksatria Suci di Marijois terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan bertarung melawan pasukan revolusi, dan kelompok kedua akan fokus mengevakuasi para Tenryubito. Di kelompok para kesatria suci yang bertugas melawan pasukan revolusi, terlihat ada Shamrock. Dari kejauhan, Shamrock menatap dengan tajam ke arah Sabu. Beberapa waktu yang lalu, mereka sempat bertarung. Namun pertarungan itu sempat terhenti karena setelah Sabu menghancurkan kapal suplai di pelabuhan, dia bersama dengan Karasu langsung pergi dan berkumpul dengan Dragon di Marijois. Dari tatapan tajam Shamrock itu, sepertinya dia akan langsung melawan Sabu demi menuntaskan pertarungan mereka sebelumnya. Setelah itu, cerita memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead. Seperti yang telah admin Terokun bahas sebelumnya, York hendak mengirim sebagian Mother Flame ke Marijois atas permintaan dari para Gorosei. Tapi Lindbergh dan sebagian pasukan revolusi datang ke sana untuk menggagalkan hal itu. Jadi selagi Dragon dan kawan-kawan menyerang Marijois, Lindbergh fokus pada misi di Pulau Egghead untuk merebut Mother Flame. Lindbergh pun masuk ke dalam laboratorium tempat York berada, dan keduanya sekarang sedang saling todong senjata mereka masing-masing. York menembak Lindbergh duluan, tapi sang komandan revolusi itu mampu menghindar dengan sangat gesit, lalu dia menembak balik ke arah York. Tembakan itu sempat meleset, tapi tanpa menunggu waktu lama, Lindbergh menerjang dan menyerang York secara langsung, sehingga membuat sang klon Vegapunk itu seketika langsung tumbang. Dari segi kemampuan bertarung, Lindbergh sebagai komandan revolusi memang jauh lebih hebat dari York, jadi tak heran jika dia mampu melakukan hal itu. York pun terlihat panik, tapi Lindbergh memintanya untuk tenang saja, sebab dia tidak berniat untuk menghabisi sang klon Vegapunk itu, melainkan dia hanya akan menghentikan dan menginterogasinya saja. Lindbergh pun kemudian akan mengambil Mother Flame yang ada di sana. Dragon ini memang sangat cerdas. Dia sudah mengantisipasi senjata kuno Uranus milik pemerintah dunia, sehingga dia mengirim Lindbergh untuk merebut Mother Flame yang merupakan bahan bakar dari senjata kuno Uranus. Jadi kini Im Sama tidak bisa menggunakan senjata kuno Uranus untuk melawan Dragon. Menurut admin Terokun, Dragon juga sepertinya berencana untuk merebut senjata kuno Uranus dari tangan pemerintah dunia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1150. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.